نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat iman wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan amal ketaatan, salat Jumat secara berjamaah. Kemudian semoga senantiasa tertulah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai uswah hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jenis ibadah yang paling penting adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa itu merupakan merupakan jenis ibadah yang paling penting? Karena semua kita adalah orang-orang yang fakir, sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir kepada Allah, kalian adalah butuh kepada Allah, sementara Allah huwal ghaniyyul hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Demikian pula, kenapa doa itu merupakan sepenting-penting jenis ibadah? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini terkandung di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian semua kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Sesungguhnya orang yang sombong dan beribadah kepadaku, kalau aku akan masukkan ke dalam jahannam dalam keadaan zina. Demikian pula, kita pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa seorang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan madarat, tidak ada yang bisa menghilangkan madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa iyam sahkallahu bidurrika fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah melimpahkan kepadamu suatu madarat, fala kashifa lahu illa hu, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan madarat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mengendaki bagimu suatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang
musibah. Senjata pamungkas yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hendaknya setiap kita perhatian untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Dan Allah memberikan janji, siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Saudara dan saudari, lalu apakah yang mencakupi yang wali semua permintaan kita? Maka kiranya tingkatkan. Kalau kita berdoa Al-Quran Karim surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu ada orang yang berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dunia." Akan tetapi dia di akhirat ini mendapatkan bagian. Kemudian Allah mengatakan, ada orang-orang yang meminta kepada Allah, "Wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah." Kemudian bentengi kami dari azab api neraka. Allah tutup ayat ini dengan ucapan yang ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang telah akan mendapatkan bagian apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha cepat sunatnya. Saudara dan saudari, ayat ini adalah ayat yang banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Sebagaimana diterangkan dalam surah Yunus ketika mereka menjelaskan faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita azab wa tafsir an tasarrufu biman huwa salah. Salat dan setiap kita menghindari menyerupai berdoa seperti jenis orang yang salah. Yang mereka hanya sedang meminta Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami urusan dunia. Maka Syaikhul beliau ketika menjelaskan faedah dari doa tersebut, tercelanya orang yang meminta hanya sekedar urusan dunia. Kenapa orang yang meminta hanya urusan dunia itu berulang? Ketahuilah, dunia itu untuk aku jawab. Dunia itu amat cepat hilang. Dunia itu mata beri kesenangan yang sedikit. Bahkan sekiranya dunia itu ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebiji sayap nyamuk, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan itu kepada orang yang kafir. Menjelaskan kepada kita, kalau orang hanya meminta Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami urusan dunia. Doa yang seperti itu adalah doa yang tercela di dalam Al-Quran. Kemudian faedah yang kedua, salimul mu'minin wa ifradu ila hadha du'a jannah wal farjan salihan nafi'ah. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala membimbing orang yang beriman kalau meminta kepada Allah jangan sekedar meminta urusan dunia. Tapi Allah ajarkan satu doa yang jamiah, satu doa yang mencukupi, satu doa yang paling bermanfaat, satu doa yang paling sempurna dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara dan saudari, karena doa yang demikian ini adalah doa yang mencakupi seluruh masa Tuhan, adalah doa yang paling sempurna, paling bermanfaat. Karena di dalam doa itu jana khair dunia wal akhirah, terkumpulkan padanya kebaikan-kebaikan dunia. Karena semua kita mengharapkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Seorang yang hanya mendapatkan kebaikan dunia tidak menjamin dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kesalahannya, kalau seorang misalnya terlupa dari kebaikan dunia, betapa banyak terluputnya seorang dari kenikmatan dunia menyeret kepada kebutuhan dan kesulitan. Maka kita minta kepada Allah hasanah di dunia. Diterangkan oleh para ulama kebaikan di dunia
kemudian rumah yang nyaman, ilmu yang bermanfaat, demikian pula amal yang saleh. Seorang yang diberikan hasanah di dunia, wahati matakun aman lahu, al-hasanah dan di akhirat, maka kebaikan dunia ini akan bisa membantu dia untuk bisa meraih kebaikan di negeri akhirat. Tapi kebalikannya, kalau misalnya seorang di dunia dia tidak mendapatkan kebaikan, betapa banyak seorang yang rusak kehormatan dan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia hasanah di dunia. Maka benar apa yang dikatakan oleh orang, kadal fakru yang menawuh, kekufuran itu terkadang menyeret, kefasikan itu terkadang menyeret seseorang kepada kekufuran. Walaupun tidak sedikit, gelingannya nikmat itu menjadikan seorang kufur. Tapi ketahuilah, ujian dunia tidak sabar itu pun juga bisa menyeret kepada kekufuran. Aku boleh berharap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudari, demikian pula selain kita meminta kepada Allah hasanah di dunia, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hasanah di akhirat. Apa itu hasanah di akhirat? Selamatnya seorang di alam barzakh, selamatnya seorang di padang mahsyar. Dia akan dilipat dari dunia muda. Kemudian dia akan selamat dari neraka, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Demikian pula dia akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat di akhirat, dari mana bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara dihormati, sungguh ketika orang sudah mendapatkan hasanah di akhirat, kesengsaraan yang dia rasakan di dunia, penderitaan yang dia rasakan di dunia, hilang semuanya. Sebagaimana ini diceritakan dalam riwayat Sahih, ketika ada seorang yang paling menderita di dunia, satu kali diturunkan ke dalam surga. Setelah itu ditanyakan, apakah kamu merasakan penderitaan dalam besar? Orang tersebut mengatakan, tidak ya Allah. Sebaliknya, seorang yang paling menikmati dunia, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke neraka atau keluar. Setelah itu ditanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan dunia? Dia mengatakan, tidak pernah saya rasakan kenikmatannya Allah. Menunjukkan betapa nikmatnya dari akhirat. Demikian pula kita meminta kepada Allah hasanah di dunia, karena hasanah di dunia itu al-nabahu, ala hasanah di akhirat, sebagai sarana untuk bisa menopang kebaikan seseorang di dunia akhirat. Saudara dihormati, kemudian dari ayat ini pula ada ayat tambahan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang yang meminta hanya urusan dunia, setelah itu diarahkan supaya meminta kebaikan dunia akhirat, maka di situ ada pelajaran indahnya agama kita ketika melarang satu perkara diberikan jalan keluar. Karena kita akan banyak dapatkan. Misalnya ketika Rasulullah SAW melarang, kamu jangan berpusat masya Allah wa sifat. Jangan kamu berpusat atas kehendak Allah dan kehendak. Nabi itu memberikan solusi, kalau tidak boleh berusaha seperti ini, maka ucapkan masya Allah wa sifat. Apa misalnya lain? Ketika Rasulullah SAW melarang seorang yang membantah, misalnya korma 1 kilo ditukar dengan pasal 2 kilo, korma 1 kilo yang baru ditukar dengan korma 2 kilo yang robin yang jelek, maka Rasulullah SAW melarangnya demikian. Maka Nabi memberikan solusi. Lalu bagaimana solusinya kalau bahasa yang seperti itu tidak boleh? Kata Nabi, korma yang jelek kamu jual, setelah mendapatkan uang kamu berikan korma yang bagus. Betapa indahnya agama kita. Setiap perkara yang dilarang di situ diberikan jalan keluar. Ketika Allah mengharamkan perkara-perkara yang jelek, Allah mengharamkan perkara-perkara yang baik. Ini di antara faedah yang disebut dari
membaca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku mengatakan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah, kemudian hindarkan kami dari azab neraka. Maka salah satunya dinasihatkan oleh para ulama, al-ikthar min hadzal doa tahdiyan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya sekalian kita membaca doa yang demikian sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hormati, kemudian ketika Nabi meminta kepada Allah hasanah di dunia wal akhirah, berlindung dari azab neraka, di situ pun ada pelajaran bahwa beliau juga punya kemampuan menghindarkan mazharat ataupun mendatangkan manfaat. Dan inilah kandungan dari syahadat kita. Ketika kita ikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian seseorang bahwasanya Nabi adalah hamba itu menyembah, tidak boleh disembah. Hamba itu meminta, tidak boleh ditanya. Maka itu sebagai bantahan kepada seorang yang dulu kepada Rasulullah, sehingga menangkap kedudukannya kepada tingkat ketuhanan, sehingga dicintai dari segala hajat-hajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat dunia akhirat, menjelaskan kepada kita, beliau tidak memiliki kemampuan untuk menolak mazharat atau untuk mendatangkan manfaat. Dan ini Allah katakan dalam Al-Quran ini, la amliku lakum darra wa la. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan bagi kalian untuk bisa menghilangkan mazharat, tidak pula untuk memberikan kelulusan. Saudara dihormati, dari soal ini pun ada faedah. Setiap kita hendaknya beriman kepada alam akhirat. Ketika kita minta kepada Allah, wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikan kepada kami di akhirat itu kebaikan. Setiap kita harus beriman kepada negeri akhirat. Dan ini salah satu rukun iman. Bahwasanya iman rukun iman yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukun iman yang kelimanya adalah rukun iman kepada hari akhir. Hari setelah kematian hingga datangnya hari kiamat, hingga seorang masuk ke dalam surga atau neraka, beriman kepada hari akhirat itu satu keimanan yang pasti. Apa buah iman kepada hari akhirat? Seorang yang percaya ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan semangat melaksanakan amal soleh. Seorang yang meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Demikianlah orang yang meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan mendapatkan hiburan ketika meluput dari urusan-urusan dunia. Tidak mengapa saya di dunia tidak mendapatkan ini. Kalau saya orang yang soleh bertakwa kepada Allah, di akhirat apa yang aku inginkan Allah akan beri. Saudara yang hormati, ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan setiap kita perhatian kebahagiaan sepenting jenis ibadah yang dibuat. Karena diri lagi semua kita panggil. Sementara Allah Subhanahu wa taala Ghani Al-Halim, Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu, semoga apa yang kita dengar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah berikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa menegakkan anak berdoa kepada Allah. Karena seorang yang berdoa kepada Allah sungguh dia telah menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amanya ini Muhammad. Kita akan menyukai muslim dakwah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina al-batila batilan wastinara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alladhi ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika inna nusyrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka liman na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah wa